Welcome to our channel. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Frater Ariberto dalam Riak Sabda edisi 13 September 2025. Saudara sekalian, Anda saya bawa berjalan-jalan di Taman Seminari. Di sebelah saya ada pohon matoa yang sedang berbuah. Meskipun belum matang, tetapi buah itu terlihat baik dan tidak lama lagi akan matang. Nah, biasanya para frater sebelum matang 2 hari atau 3 hari sebelum matang benar, mereka sudah memetik buahnya supaya tidak kecolongan oleh kalong atau kelelawar yang besar itu. Nah, kita lihat kembali saudara-saudari, pohon dari buah matoa ini terlihat baik, juga daun-daunnya terlihat sehat, dan tentu saja buah yang dihasilkan juga buah yang baik, sehat, dan manis. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Nah, demikianlah bacaan suci pada hari ini mengisahkan sesuatu yang mirip seperti yang digambarkan dalam pohon matoa tadi. Ada 2 perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama tentang buah dan pohonnya, dan yang kedua tentang 2 dasar dalam membangun rumah. Perumpamaan pertama, Yesus mengisahkan bahwa tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, ini ada korelasinya dalam kehidupan manusia, bahwa seseorang yang hatinya baik, seseorang yang hatinya penuh dengan positif, itu tentu saja mengatakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya, orang yang dalam hatinya menyimpan hal-hal yang buruk, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, perkataan maupun tindakannya mungkin saja akan berbuah pada hal-hal buruk. Nah, perumpamaan kedua, di situ Yesus mengisahkan tentang seseorang yang membangun rumah di atas 2 dasar. Yang pertama, di dasar yang kokoh, di dasar bebatuan, di atas dasar batu. Ketika badai itu datang, ketika banjir datang, rumah itu tetap kokoh berdiri, tidak hanyut, tidak hancur. Tetapi juga ada yang membangun rumah di atas dasar yang rapuh, di atas pasir disebutkan di sini. Nah, ketika banjir dan badai datang, rumah itu hancur karena dibangun di atas dasar yang rapuh. Nah, demikianlah seorang yang di dalam hatinya ketika mendengarkan sabda Tuhan tetapi tidak langsung melaksanakannya, disebutkan Yesus di sini adalah orang yang rapuh, yang tidak bisa bertahan ketika menghadapi cobaan atau tantangan hidup. Yesus mau mengajak kita sebagai orang Kristen menjadi pribadi yang otentik. Nah, otentisitas kita sebagai seorang Kristiani adalah bersumber pada sabda Tuhan, bersumber pada kitab suci, dan terutama melakukannya. Jadi, misalnya ketika kita datang ke gereja, kita ikut misa, kita ikut doa. Misalnya dalam misa tersebut bacaannya mengisahkan tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun ketika pulang ke rumah, dia memusuhi ayah, ibu, adik kakak, tetangga-tetangganya, dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang membangun rumah di atas dasar yang rapuh, di atas pasir. Inilah yang Tuhan sebut sebagai seorang yang lemah imannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita tidak hanya membanggakan identitas fisik kita sebagai orang Katolik misalnya, tetapi yang Tuhan ingin adalah agar kita berbuat apa
yang kita terima dari gereja, dari sabda Tuhan. Nah, karena zaman sekarang orang mungkin bisa berbicara banyak tentang Tuhan, tetapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Maka kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan firman Tuhan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, entah itu dalam misa, entah itu dalam perkumpulan doa dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati.